NIM 26 dan Syashifa Ar-Rahman dengan NIM 32. Lanjut. Nah, adapun tujuan dari presentasi ini adalah yang pertama, menjelaskan tujuan umum pendidikan umum, menjelaskan tujuan khusus pendidikan Islam, menganalisis tujuan pendidikan Islam, dan menjelaskan tokoh-tokoh pendidikan Islam. Nah, selanjutnya pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Syashifa Ar-Rahman. Kepada saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah tujuan umum pendidikan. Nah, tujuan umum pendidikan ini dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama, membentukkan akhlak yang mulia. Yang kedua, untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, untuk persiapan mencari rezeki secara profesional. Yang keempat, membutuhkan semangat belajar. Dan yang kelima, persiapan dalam bidang teknik. Materi selanjutnya adalah perumusan tujuan umum pendidikan Islam. Perumusan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, itu pengenalan sebagai ciptaan. Yang kedua, pengenalan sebagai masyarakat sosial. Yang ketiga, pengenalan terhadap penciptaan dan pengelolaan alam. Dan yang keempat, pengenalan terhadap alam gaib. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Syifa yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh saudari Amel. Kepada saudari disilakan. Terima kasih kepada moderator sudah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Maaf sebelumnya izin off-cam jaringannya kurang stabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan khusus pendidikan Islam. Pengertiannya yaitu tujuan khusus adalah pengkhususan atau operasional tujuan tertinggi atau terakhir dan tujuan umum atau tujuan umum atau pendidikan Islam. Tujuan khusus bersifat relatif sehingga dimungkinkan untuk diadakan perubahan di mana perlu sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan selama tetap berpijak pada kerangka tujuan terakhir dan umum. Selanjutnya ada kerangka dari pengkhususan tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kultur dan cita-cita bangsa. Di sini setiap bangsa pada umumnya memiliki tradisi dan budaya sendiri. Perbedaan antaranya berbagi bangsa inilah yang kemungkinan sekali adanya perbedaan cita-cita, sehingga terjadi pula perbedaan dalam merumuskan tujuan yang dikehendaki di bidang pendidikan. Yang kedua yaitu ada minat, bakat, dan kesanggupan subjek didik. Islam mengakui perbedaan hal tersebut. Hal ini bisa dilihat dari keterangan-keterangan Al-Quran Al-Karim, katakanlah, yaitu tiap-tiap orang berbuat menurut keadaan masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar menentukan. Yang ketiga ada tuntutan situasi, kondisi pada kurun waktu tertentu. Pada tuntutan situasi, kondisi serta pada kurun waktu tertentu, Hasan Halunggung mencoba merumuskan tujuan khusus yang memungkinkan dimasukkan di bawah penumbuhan semangat agama dan akhlak. Selanjutnya ada merumuskan tujuan khusus menurut Hasan Halunggung. Terbagi menjadi 5. Yang pertama ada memperkenalkan kepada generasi muda akan akidah Islam. Dasar-dasar atau asal-usul libidat dan cara melaksanakannya dengan betul, dengan membiasakan mereka berhati-hati memenuhi akidah agama serta menjalankan dan menghormati syiar-syiar agama. Yang kedua itu ada menumbuhkan kesadaran yang betul pada diri pelajar, yaitu menumbuhkan kesadaran yang betul pada diri pelajar terhadap agama, termasuk prinsip-prinsip dan dasar-dasar akidah yang mulia. Yang ketiga itu ada menanamkan keimanan kepada Allah Pencipta Alam. Menanamkan keimanan kepada Allah Pencipta Alam, selain itu kepada malaikat dan rukun iman. Yang keempat itu ada menumbuhkan minat generasi muda.
untuk menambah pengetahuan dalam adab dan pengetahuan keagamaan, dan untuk mengikuti hukum-hukum agama dan keciptaan yang relaan. Untuk yang terakhir ada itu menanamkan rasa cinta dan penghargaan kepada Al-Quran. Menanamkan rasa cinta dan penghargaan kepada Al-Quran yaitu dengan cara membacanya dengan baik, memahaminya, dan mengamalkan ajarannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Amel. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudari Sabrina. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke, makasih. Dari ini adalah tujuan pendidikan di Indonesia. Bisa dilanjut? Nah, ini yang pertama menurut Kejar Dewantara, sebagai Menteri Pendidikan Negara Indonesia yang pertama mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan di Indonesia adalah memenuhi kebutuhan dalam tumbuh kembang anak. Pendapat tersebut dapat dimaknai sebagai usaha untuk membimbing peserta didik sesuai dengan kemampuan alamiahnya. Harapannya adalah manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan tertinggi dalam hidup. Next. Kemudian ada menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Berdasarkan bab 3 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, tujuan pendidikan negara Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap serta menjadikannya warga negara yang bersikap demokratis dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air Indonesia. Yang berdasarkan bab 2 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, tujuan pendidikan dan pengajaran yang dicapai yaitu menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Next slide. Kemudian ada juga dari menurut UUD 1945 versi amandemen. Di dalam pasal 31 ayat 3 menyebutkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Di dalam pasal 31 ayat 5 menyebutkan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, yang keempat, menurut MPRS nomor 2 tahun 1960, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasialis sejati berdasarkan ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945. Sedangkan yang menurut UU nomor 2 tahun 1985, tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk mengembangkan manusia yang seutuhnya. Yang terakhir, itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ini kesimpulan dari yang sebelumnya tadi, yaitu pasal 3 menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Dina yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya adalah tokoh pendidikan Islam yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Lanjut. Nah, yang pertama itu ada tokoh pendidikan Islam di dunia, yaitu yang pertama Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ia dilahirkan di Tus, sebuah kota di Khurasan, Persia pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Dengan tujuan pemikirannya, Imam Al-Ghazali memiliki tujuan pemikirannya itu pendidikan harus mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, dengan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia.
Nah, yang kedua itu ada tokoh pendidikan Islam di dunia yaitu Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abi Ali Al-Husain Ibnu Abdullah, di Barat populer dengan sebutan Avicenna. Beliau lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Absana, suatu daerah yang terletak di dekat Bukhara di kawasan Asia Tengah. Ada 3 tujuan pemikiran menurut Ibnu Sina, yaitu yang pertama, diarahkan kepada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang menuju perkembangan sempurna, baik perkembangan fisik, intelektual, maupun budi pekerti. Selanjutnya, yang kedua itu diarahkan pada upaya dalam rangka mempersiapkan seseorang agar dapat hidup bersama-sama di masyarakat dengan melakukan pekerjaan dan keahlian yang dipilihnya, disesuaikan dengan bakat, kesiapan, kecenderungan, dan potensi yang dimilikinya. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan dari Ibnu Sina yaitu bersifat keterampilan, yang artinya mencetak tenaga pekerja yang profesional. Next. Nah, tokoh pendidikan yang ketiga pada dunia itu yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia awal Ramadan pada tahun 732 Hijriah dari keluarga besar berbangsa dengan nasab Arabnya yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Ibnu Khaldun memiliki tujuan pemikiran, yaitu Ibnu Khaldun memandang bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah memberikan kesempatan kepada akal untuk lebih giat dan melakukan aktivitas. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Aisyah. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya adalah tokoh pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dan wafat pada tanggal 26 April 1959. Ayahnya Suryaningrat, putra Paku Alam 111. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tentang visi, misi, dan tujuan pendidikan sebagai alat pejuang untuk mengangkat harkat, martabat, dan kemajuan manusia secara universal sehingga mampu berdiri kokoh dan bersaing dengan bangsa lain. Yang kedua adalah Ki Hajar Ahmad Dahlan. Ki Hajar Ahmad Dahlan dilahirkan di kawasan Yogyakarta pada tahun 1868 dan meninggal pada tanggal 25 Februari 1923. Ahmad Dahlan merupakan pendiri dari organisasi Muhammadiyah pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Tujuan pemikirannya dalam pemikiran tentang pendidikan Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan upaya strategi untuk menyelamatkan umat Islam dari berpikiran statis menuju pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Umat Islam dididik agar cerdas, kritis, dan memiliki daya analisis yang tajam dalam membaca dinamika kehidupan yang akan datang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Amel. Kepada Saudari disilakan. Terima kasih pada moderator sudah mengizinkan saya kembali untuk menjelaskan materi selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tokoh pendidikan Islam yang ketiga, yaitu ada Ki Haji Hasyim Asy'ari. Ki Haji Hasyim Asy'ari, beliau lahir di desa Enggendang, Gombang, Jawa Timur pada tanggal 25 Juli 1871. Ki Haji Hasyim Asy'ari merupakan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau NU yang didirikan di Surabaya pada 31 Januari 1926 atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah. Tujuan pemikiran beliau yaitu dalam pemikirannya tentang pendidikan Islam ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu, yaitu yang pertama, bagi murid hendaknya berniat suci, jangan sekali-sekali berniat untuk hal-hal yang duniawi, jangan melecehkan dan menyepelekan. Yang kedua, yaitu bagi guru dalam mengajarkan ilmunya terlebih dahulu dengan ilmunya Cari terlebih update dahulu berita meluruskan terbaru. niat, tidak mengharapkan materi semata-mata. Yang
Selanjutnya yaitu ada tokoh pendidikan Islam yang keempat, yaitu ada Mahmud Yunus. Mahmud Yunus lahir di Batu Sangkar, Sumatera Barat pada tanggal 10 Februari 1899. Beliau adalah tokoh yang memperjuangkan masuknya pendidikan agama ke sekolah umum dan ikut berusaha memperjuangkan berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTAIN. Tujuan pemikiran beliau yaitu dari segi tujuan pendidikan Islam, hendaknya lulusan pendidikan Islam mutunya lebih baik dan mampu bersaing dengan lulusan sekolah yang sudah maju. Yang kedua yaitu dari segi metode pengajar, hendaknya cara mengajarkan agama sesuai dengan tingkat usia dan jenjang pendidikan dengan menggunakan metode yang bervariasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Amel yang telah menyampaikan materi yang terakhir. Nah, di sini ada kesimpulan dari penyampaian presentasi kami. Tujuan pendidikan Islam mempunyai corak yang berbeda dengan pendidikan umum. Pendidikan umum hanya bertujuan mentransfer ilmu pengetahuan dan mengantarkan kedewasaan berpikir peserta didik. Esensinya hanya bersifat propan. Pendidikan Islam berpandangan bahwa hubungan antara manusia dengan Tuhan dan alam semesta tidak bisa dipisahkan. Dalam pendidikan Islam yang terpenting adalah bagaimana menyadarkan peserta didik tahu tentang dirinya sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk yang hidup di alam semesta ini. Oleh karena itu, maka tujuan pendidikan Islam adalah mengarahkan peserta didik untuk sadar diri terhadap tanggung jawabnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk sosial, serta membimbing mereka untuk menjadi manusia yang baik dan benar sebagai perwujudan Khalifatul fil ard. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami terlebih dahulu memohon maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Maftuha. Ya, presentasinya kan sudah, ini juga ya makalahnya sudah Ibu terima melalui email. Ini Ibu lagi di kampus sambil rapat. Ya, maklum ya. Jadi kita lanjut seperti biasa ke forum tanya jawab diskusi ya. Silakan dimulai. Nanti Ibu biasa catat. Ini udah buka laptop juga, laptop sama HP ini. Oke, silakan. Bukan nyatetnya di laptop, silakan. Lanjut ya. Baik, Ibu. Baik, di sini saya buka sesi pertanyaan tanya jawab kepada saudari yang ingin bertanya. Silakan menggunakan fitur raise hand. Di sini kami akan mengambil penanya tercepat. 3 penanya tercepat. Baik, kami terbanyak teman-teman yang bertanya, maka yang pertama kami persilahkan kepada Saudari Nadia. Kepada Saudari disilakan. Ingin bertanya, jadi dari tujuan pendidikan Islam tersebut, kira-kira apa yang menjadi tantangan bagi pendidikan Islam itu sendiri? Baik, Terima kasih. terima kasih kepada Saudari Nadia yang telah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya kepada Saudari Anissa, saya silakan untuk menyampaikan pertanyaannya.
Berarti itu tentang cara menanggapi orang yang suka membandingkan Islam dengan non-Islam seperti itu ya? Oke. Oke, terima kasih Anissa. Selanjutnya saya persilakan kepada dari Aisin untuk menyampaikan pertanyaannya. Makasih Maya. Izin bertanya, tadi kan di tujuan umum itu ada persiapan mencari rezeki secara profesional. Nah, itu cara-cara apa saja yang digunakan agar tujuan tersebut dapat tercapai? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ridatul Aishi yang telah menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya kami mohon waktu Ibu untuk berkompromi dalam menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih, Bu. Baik, sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Nadia. Apabila teman-teman ada yang ingin menambahkan, boleh ditambahkan nanti. Nah, pertanyaannya tadi itu dari tujuan pendidikan Islam tersebut, kira-kira apa saja yang menjadi tantangan bagi pendidikan Islam itu sendiri ya? Begitu ya, Nat? Iya. Nah, jawabannya, tantangan pendidikan Islam itu menurut yang saya kutip dari C.C. Wijaya dapat dilihat dari berbagai aspeknya, misalnya pada aspek perubahan masyarakat, di bidang sosial, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang berpengaruh terhadap sistem pendidikan Islam yang sedang berjalan. Salah satu contohnya saja kita ambil ya, yang menjadi tantangan besar pada pendidikan Islam saat ini adalah tantangan atas kemajuannya teknologi. Teknologi memang banyak yang menguntungkan pada pendidikan Islam khususnya, tetapi dalam tanda kutip bagi yang mahir dalam memanfaatkannya. Contohnya, teknologi ia gunakan untuk mencari sumber Islami, dakwah, dan kajian-kajian agama lainnya dalam menunjang pengetahuan pendidikan Islam. Namun, secara kenyataannya, yang menjadi tantangannya ialah tak sedikit orang yang menjadi buta dan salah arah akibat kemajuan teknologi itu sendiri. Kebebasan untuk melihat hal buruk dan zina sudah terfasilitasi oleh teknologi, sehingga tujuan pendidikan Islam berupa untuk mewujudkan kepribadian jiwa seseorang yang seluruh aspek kehidupannya dijiwai berdasarkan ajaran Islam itu sendiri secara perlahan akan menghilang dan terabaikan. Nah, menurut saya itu yang menjadi tantangan terbesar. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, kepada pertanyaan dari Ais akan dijawab oleh Saudari Amelia. Kepada Saudari disilakan. Maaf sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari IC. Intinya tuh pertanyaannya, jadi cara apa untuk mencapai tujuan umum untuk mencari rezeki? Menurut saya, selayaknya kan kita ketahui, Islam itu mengajarkan kita di berbagai aspek kehidupan. Jadi apabila kita mengikuti ajaran Islam yang sesuai dengan maknanya, kan insya Allah akan memberikan kesuksesan bagi di dunia maupun di akhirat. Contohnya tuh kayak kita dagang, kita kan belajar ekonomi, cara jual beli, untung rugi. Kalau kita nggak belajar pendidikan Islam, kita tuh kalau kita tuh nggak belajar pendidikan Islam, bisa aja kita mau untung doang, tapi ternyata dengan cara yang nggak halal. Nah, karena kita belajar pendidikan Islam, jadi tahu mana yang cara halal, mana yang cara nggak halal. Jadi ilmu pendidikan Islam ini membawa kesuksesan untuk mencari rezeki.
Apakah sudah terjawab? Sudah, makasih Amel. Iya. Baik, untuk pertanyaan dari Saudari Anissa akan dijawab oleh Saudari Sabrina. Kepada Saudari, disilakan. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya kan pertanyaannya dari Anissa tuh kayak gimana cara nanggepin orang yang bilang kalau orang Kristen atau pendidikan di sekolah Kristen itu lebih pintar dari lebih bagus dari pendidikan di sekolah Islam maupun di luar pendidikan itulah gitu kan. Kan sebenarnya ini lebih ke berbeda pendapat aja ya. Maksudnya lebih berbeda pandangan aja gitu kan. Nah, jadi dengan adanya kita nih, buat kita dengan adanya kita juga di dalam pendidikan Islam kayak kita di UIN kan itu kayak sekolah Islam gitu kan. Nah, jadi kita harus menonjolkan diri gitu, kayak memberi pengetahuan bagi mereka-mereka yang belum tahu seberapa bagusnya pendidikan di Islam. Dan kita pun kita juga kayak harus berusaha gitu loh, kayak menonjolkan diri kayak kita di sekolah Islam ini kita juga pinter kok, kita bisa pinter kok sama mereka. Kalau misalnya dibandingin kayak contoh nih, misal kayak di dalam lomba kayak olim kayak olim gitu atau lomba debat, kita juga bisa bersaing sama mereka gitu loh. Kayak mungkin emang mereka aja yang kurang tahu, yang belum tahu gitu sih. Apakah sudah terjawab, Saudari Anissa? Iya, sama-sama. Apa juga buat pertanyaan Nisa. Salah satunya itu kalau dalam diri kita, biar kita nggak merasa, itu kan ketika kita mendengarkan ocehan orang yang membandingkan gitu ya kan, kita istiqomah, bisa kita buktikan juga gitu. Bahwa Islam itu bisa kok, bisa sih, lebih dari itu bahkan. Apalagi kalau perlu, kalau mereka ingin bukti, kita tunjukin. Sejarah Islam kan banyak tentang kemajuan, ilmuwan-ilmuwan besar pada zaman dahulu, gitu. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi atau Saya ingin ingin menyanggah? menambahkan Maya pertanyaan dari Nadia untuk tantangan dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Iya. Kalau menurut saya setuju dengan apa yang Maya katakan, hubungan antara teknologi yang antara ilmu umum sama ilmu agama. Jadi persiapan pembentukan teknologi itu kurang memperhatikan dari sisi Islaminya. Lalu terjadinya globalisasi yang memungkinkan adanya agama-agama lain yang masuk ke sekitar Indonesia atau dalam agama Islam. Jadinya masyarakat atau murid gitu kurang bisa untuk lebih fokus terhadap agama Islam itu sendiri. Terus menurut saya lebih ke arah mindset atau pemikiran dari murid-murid itu sendiri, bahwa agama Islam itu kayak dirasa kurang penting, kurang lebih seperti itu dari saya. Hilmi nambahin ya barusan kan? Iya Ibu Hilmi. Ya, gitu. Ya baik, ini Saudari Mayanya kelempar kayaknya sinyalnya kurang bagus. Sebelumnya terima kasih Hilmi sudah menambahkan jawaban. Saudari Maya, apakah sudah bisa melanjutkan?
Alhamdulillah sudah. Maaf ya sebelumnya ada gangguan signal. Baik, lihat banyak pertanyaan dari teman-teman yang lain, kami buka sesi kedua untuk sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilakan menggunakan fitur raise hand. Baik, sudah ada beberapa teman-teman yang ingin menanyakan. Yang pertama itu kepada Saudari Syifa. Kepada Saudari Terima kasih kepada Maya. Saya izin bertanya kepada kelompok 3. Menurut kelompok 3 ada nggak sih hubungan antara tujuan pendidikan Islam sama tujuan di Indonesia gitu? Kayak pendidikan umum gitu. Ada nggak? Kalau ada, bisa jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari yang telah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya, kepada saudari An-Nabila Nurjannah untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ya, semoga pertanyaan saya masih masuk ya di dalam konteks. Di sini kan ada tujuan pendidikan di Indonesia ya. Saya mau tanya, menurut kalian sistem pendidikan di Indonesia ini udah cukup efektif belum sih untuk mencapai tujuan pendidikan yang kalian jelaskan tadi? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Nabila. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saudari Nida Haura. Kepada saudari bersilakan. Ya, sebelumnya maaf ya belum bisa on cam karena kendala jaringan. Nah, di sini kan ada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya, yang agar manusia memiliki kesempurnaan dalam hidupnya. Itu contohnya manusia yang memiliki kesempurnaan hidup itu dalam segi apa gitu? Kesempurnaan hidup gimana contohnya? Terima kasih. Baik, Nida Haura atas pertanyaannya. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, di sini kami mengambil 3 penanya tercepat. Kepada saudari yang belum terpilih, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Pada Ibu, kami izin untuk berkompromi untuk mencari jawaban dari pertanyaan. Terima kasih. Tadi itu yang sesi kedua tuh Syifa Amelia, Nabila Nurjana dengan Nida Haura ya. Oke. Yang lain boleh nanti ikutan dalam kontribusi menjawab.
Oke, baik. Kami ingin menjawab pertanyaan dari pertanyaan Simel yang akan dijawab oleh Saudari Aisyah Syifa. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, jadi jawabannya itu hubungannya ada karena dilihat dari Undang-Undang 1945 versi amandemen itu dibahas sedikit mengenai meningkatkan keimanan dan nilai-nilai agama. Tanpa ada pendidikan Islam, kita juga bisa tahu caranya meningkatkan agama dan nilai-nilai agama itu sendiri gitu. Ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan. Saya Dewi Liana, izin menambahkan. Tadi kalau tidak salah yang saya tangkap itu ada nggak sih hubungan antara tujuan pendidikan ilmu umum sama tujuan pendidikan ilmu agama atau ilmu Islam gitu? Menurut saya itu ada, karena seperti yang kita udah belajar semester 1 lalu, kita kan membahas tuh mengenai di pendidikan kewarganegaraan, mengenai adanya toleransi, adanya kebebasan, adanya keadilan. Seperti yang kita tahu, ilmu agama itu kan, ilmu Islam itu kan ya tujuannya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat lah, kayak gitu. Nah, kalau hubungan antara ilmu Islam dan ilmu umum itu tentu aja ada, kayak tadi yang udah aku sebutin. Islam mengajarkan toleransi, dan pastinya di ilmu umum pun ada gitu pelajaran mengenai toleransi. Terus Islam mengajari kebebasan gitu, yang seperti dalam surat, kalau nggak salah surat Al-Baqarah gitu, yang kebebasan beragama. Di ilmu umum pun ada yang membahas mengenai ilmu pendidikan umum yang membahas mengenai kebebasan gitu, seperti pendidikan kewarganegaraan ada materinya gitu mengenai kebebasan. Kemudian tentang keadilan, dalam ilmu Islam pun ada gitu materi mengenai keadilan, atau dalam Al-Quran pun ada, waktu itu kita pernah ngebahas bareng-bareng. Kemudian dalam ilmu Islam, dalam ilmu umum pun membahas gitu mengenai keadilan. Jadi kalau ditanya adakah hubungannya tujuan antara ilmu pendidikan umum dan ilmu pendidikan Islam, itu menurut aku ada gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Dewi yang telah menambahkan. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Saya izin menambahkan. Ya, silakan Nana. Ya, tadi pertanyaannya mengenai hubungan tujuan pendidikan di Indonesia dengan tujuan pendidikan Islam. Jadi hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional ini tidak dapat dipisahkan gitu. Mereka punya kaitan yang erat mengenai terutama dalam sistem pendidikan di Indonesia sendiri. Dari dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 bahwa ada peraturan yang menjelaskan bahwa pendidikan agama Islam adalah kurikulum wajib bagi yang harus diberikan. Jadi mata pelajaran Islam mengenai agama Islam sendiri itu wajib diberikan kepada siswa-siswa di Indonesia. Nah, jika pendidikan tidak diberikan, berarti tujuan pendidikan nasional itu tidak akan tercapai secara maksimal karena sebagian siswa khususnya yang berada pada satuan pendidikan tertentu tidak mendapat pendidikan agama Islam. Terus kalau kita lihat lagi pada tujuan pendidikan nasional pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan Islam sendiri adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam. Jadi melihat dari tujuan pendidikan Islam dan tujuan pendidikan nasional sendiri memiliki kesamaan, yaitu ingin mewujudkan pertumbuhan rohani dan jasmani tadi. Nah, jadi mereka punya keterkaitan dalam konsep penyusunan sistem pendidikan, juga hakikat pendidikan Islam, dan segi kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Gitu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rahmayani Anwar yang telah menyampaikan tambahan dan tanggapannya. Nah, pertanyaan dari Saudari Haura akan dijawab oleh Saudari Sabrina Jahrani. Kepada Saudari disilakan.
Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya kan pertanyaannya itu ialah maksud dari kesempurnaan hidup. Maksud dari kesempurnaan itu segi apa gitu kan. Nah, maksudnya kesempurnaan dalam hidup itu maksudnya tuh lebih ke cukup untuk mencapai tujuan kehidupan. Nah, kan tujuan hidup kita tuh beda-beda ya sebagai manusia di dunia ini. Ya, jadi tuh pendidikan diharapkan untuk sebagai jembatan untuk mencapai tujuan kita kita hidup di dunia ini gitu sih, lebih ke arah itu. Jadi sebenarnya kesempurnaan itu dalam segi apa ya, itu dilihat dari diri kita masing-masing. Kita tuh maunya sempurna atau cukup di segi apa gitu, lebih ke kayak itu sih. Haura, gimana Haura? Oh iya, terima kasih Sabrina. Baik, terima kasih kepada Saudari Sabrina. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Baik, apabila tidak ada, saya ingin izin menjawab dari pertanyaan Saudari An-Nabila, yaitu pertanyaannya itu tentang sistem pendidikan di Indonesia sudah efektifkah apa belum dalam mencapai Maya, maaf, itu R tadi angkat tangan. Oh, siapa tadi? Oh, Erliana. Kepada Saudari R dipersilakan. Mau izin menambahkan untuk pertanyaan yang Haura tadi, kan tadi kesempurnaan apa yang dimaksud dalam dari tujuan pendidikan itu? Menurut saya itu di sini kesempurnaan itu yang dimaksud itu adalah kesempurnaan, kan pendidikan membantu manusia menyempurnakan dirinya sebagai manusia. Kesempurnaan manusia ada dalam kodrat kemanusiaannya, bukan atas usaha manusia, melainkan sebagai anugerah penciptaan. Jadi di sini kita menyempurnakan apa yang telah diberikan sama Allah gitu sebagai kodrat manusia. Kesempurnaan itu ada dalam tubuh, jiwa, pikiran, dan perasaan yang ada dalam diri manusia sebagai pemberian pencipta sejak awal, mulai dari benih dalam rahim hingga manusia dilahirkan dan tumbuh berkembang di dalam dunia. Kesempurnaan ini ada dalam kodrat kemanusiaannya yang bukan berasal dari manusia, melainkan sebagai anugerah pencipta. Jadi di sini dengan pendidikan kita bisa menyempurnakan apa yang telah diberikan sama Allah itu, yang telah dianugerahkan dalam diri kita. Mungkin sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Erliana yang telah menambahkan jawaban kepada pertanyaan Haura. Nah, di sini saya ingin mencoba menjawab dari pertanyaan Abel dari pertanyaannya, yaitu sistem pendidikan Indonesia sudah efektifkah dalam mencapai tujuan pendidikan di Indonesia? Nah, Indonesia memiliki sistem pendidikan yang masih dalam tahap berkembang karena masih banyaknya kekurangan di sana-sini dalam pendidikan di Indonesia. Kalau dibilang tentang keefektifannya, efektif atau sudah begitu, efektif atau belum efektif begitu, saya merasa dari pandangan saya sendiri masih belum merata. Karena di Indonesia masih memaksakan siswa atau siswi, bahkan mahasiswa dan mahasiswi harus bisa mengerti semua pelajaran dan tidak sesuai, bahkan yang tidak sesuai dengan batas kemampuannya. Begitu. Kepada Saudari Abel, apakah menjawab? Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, disilakan. Izin menambahkan, boleh? Boleh, silakan. Mila. Izin menambahkan untuk mengenai tujuan pendidikan Indonesia di Indonesia. Menurut saya juga belum belum sempurna, karena kalau dilihat dari pendidikan Islam saat zaman kekhilafan dulu, ketika Islam yang berkuasa, pendidikan yang sebenarnya tuh gratis ya. Saya pernah baca bahwa sistem pendidikan dulu tuh ketika orang ingin menuntut ilmu itu di sana gratis gitu, sekolahnya apa-apa tuh gratis, bahkan kesehatan pun juga rumah sakit gitu gratis semua gitu. Karena memang dalam Islam kan kewajiban kita kan untuk menuntut ilmu. Jadi Allah menurunkan perintah untuk kita wajib menuntut ilmu, kenapa kita mesti bayar gitu. Dan waktu itu memang yang membiayai para pengajar gitu
aku belum tahu sih, tapi setahu aku mungkin bahwa memang ada pengelolaan uang di sistem Islam waktu itu. Jadi semuanya tuh dibayar oleh negara gitu. Jadi kalau semisal kita menerapkan sistem pendidikan Islam itu dalam Indonesia, ya mungkin semuanya tuh bakal sejahtera gitu. Siswa-siswanya bahkan di pelosok gitu. Kalau sekarang kan beda-beda ya. Kadang tingkat pendidikan yang punya privilege-nya tuh yang tinggi gitu kan. Mereka lebih mendapatkan pendidikan yang lebih bagus gitu. Bahkan juga fasilitasnya, gurunya tuh beda-beda gitu. Tapi ketika Islam yang menerapkan itu, semuanya bakal merata gitu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nila yang telah menambahkan jawaban dari pertanyaan Abang. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan lagi? Saya izin menambahkan. Ya, silakan Ana. Jadi dari pertanyaan dari Anabila tadi mengenai apakah sudah efektif sistem pendidikan Islam di Indonesia, begitu ya kalau tidak salah pertanyaannya. Jadi kalau sistem pendidikan Islam itu terbagi menjadi dasar pendidikan Islam, lalu tujuan pendidikan Islam, fungsinya, kelembagaannya, struktur. Dan di Indonesia menurut saya saat ini dasar pendidikan Islam itu sudah ada. Dia punya tujuan yang jelas juga, punya fungsi dalam kehidupan, serta punya kelembagaan yang menaungi pendidikan, dan struktur yang jelas. Jadi menurut saya apakah jika ditanya sistem pendidikannya sudah efektif? Menurut saya sudah efektif, namun perlu peningkatan untuk lebih baik lagi. Begitu. Karena aspek-aspek tadi sudah terpenuhi dan saya juga melihat bahwa sistem pendidikan Islam di Indonesia juga sudah sangat bagus gitu. Kita saja di UIN ini menurut saya sudah sangat bisa mengikuti gitu pelajaran-pelajaran yang ada di universitas-universitas umum gitu. Sekian, terima kasih. Baik, jawabannya sangat menarik ya. Teman-teman, terima kasih kepada Saudari Ana yang telah menegaskan jawabannya. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Jika tidak ada, saya izin sebagai moderator menutup presentasi pada hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami terlebih dahulu memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu, saya kembalikan. Ya, baik. Kesimpulannya sudah dibaca belum? Sudah, Ibu, tadi. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, kita berbicara tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu merupakan arah proses pendidikan dijalankan. Tujuan itu adalah ujungnya. Jadi finalisasinya atau titik akhirnya itulah yang disebut sebagai tujuan. Seperti Anda naik motor misalnya, atau naik busway, atau naik angkot, atau naik mobil, kereta. Mau kemana? Oh, naik kereta misalnya dari stasiun Jakarta Kota. Mau kemana? Mau ke stasiun Bogor, mau ke stasiun Tangerang. Nah, itu ada tujuan. Mau ngapain? Ke stasiun Tanah Abang, mau berbelanja di pasar Tanah Abang. Tujuan. Anda naik motor, mau kemana? Nah, itu tujuan. Jadi tujuan itu memperjelas apa yang kita lakukan. Tujuan itu menjadikan orang melakukan berbagai kegiatannya itu terarah. Nah, karena apa? Karena ada tujuan. Seperti itu. Nah, dalam pendidikan, ya dunia pendidikan, tujuan itu juga sama. Tujuan merupakan
semacam yang tadi dibilang, tujuan itu merupakan arah atau titik akhir proses pendidikan itu dilakukan. Kayak tujuan pendidikan. Apa tujuan pendidikannya? Di mana nih tujuan pendidikan dalam Islam? Menurut siapa? Katakanlah, menurut Ibnu Khaldun yang dikutip dari pemakalah. Nah, Ibnu Khaldun memberikan pernyataan bahwa tujuan pendidikan itu adalah agar mana di sini nih? Akal lebih giat dalam melakukan aktivitas. Oke, ini tujuannya ini operasional ya. Akal giat melakukan. Kita yang lain dulu. Misalnya yang dikatakan oleh Ibu ngutip dari pemakalah ya. Langsung sajalah. Ketujuan menurut Al-Ghazali di sini mungkin. Menurut Al-Ghazali tujuan itu adalah memperoleh keutamaan dan taqarrub kepada Allah. Berarti nanti proses pendidikannya itu mengarah ke sana, pendekatan kepada Allah, karena indikator berhasil tidaknya parameter atau standar keberhasilan pendidikan adalah apakah si lulusannya atau peserta didiknya lebih dekat lagi kepada Allah ataukah tidak. Nah itu. Jadi tujuan itu menjadi tolak ukur, selain tadi menjadi arah titik akhirnya, itu menjadi tolak ukur ya, dan juga menjadi indikator atau parameter bahwa si peserta didik atau orang yang belajar itu si siswa atau santri atau apapun juga yang disebutnya itu berhasil. Nah, parameternya itu. Nah, itu tujuan ke sana. Nanti tujuan itu di breakdown menjadi indikatornya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, tujuan pendidikan itu banyak ya. Dalam Islam misalnya itu banyak sekali. Berbagai tokoh itu mengatakan berbagai tujuan. Nah, ya. Kalau di makalah sendiri itu misalnya ya, itu Mahmud Yunus mengatakan seperti ini tujuan pendidikan dalam Islam. Kemudian Al-Ghazali seperti ini, beda lagi. Terus Ahmad Dahlan beda lagi. Terus siapa yang dikutip? Malah yang dari NU. Setelah Ahmad Dahlan jadi lupa. Haji Hasyim Asy'ari, Bu. Haji Hasyim Asy'ari itu berbeda lagi, memberikan pernyataan mengenai tujuan pendidikan. Ibnu Sina berbeda lagi, ya. Kalau di Indonesia ada Ki Hajar Dewantara, kan begitu, yang katakanlah itu tidak identik dengan pendidikan Islam, tapi secara umum. Nah, itu nanti membuat kalimat-kalimat pernyataan mengenai tujuan pendidikan itu tidak persis sama. Nah, mana yang paling betul? Kita tidak mencari yang paling betul, tetapi kita melihat. Tetapi kita melihat bahwa kedengeran nggak? Suara Ibu masih kedengeran nggak? Masih dengar Ibu. Iya, Ibu pakai HP ini, telepon barusan masuk. Nah, jadi tujuan itu ketika dibunyikan seperti tadi dalam bentuk kalimat, itu menjadi tolak ukur atau parameter bahwa keberhasilan proses pendidikan adalah jika mencapai itu. Nah, itu parameternya di sana, si tujuan itu. Maka tujuan pendidikan ada yang umum, ada yang khusus. Di makalah sudah disebutkan bahwa yang umum itu tujuannya seringkali berbentuk konseptual. Tapi kalau yang khusus itu seringkali berbentuk operasional. Nah, itu mungkin perbedaan. Nah, ketika misalnya Mahmud Yunus mengatakan tujuan pendidikan seperti ini, berarti nanti parameter
dari keberhasilan proses pendidikan yang dijalankan adalah yang sampai ke sana. Ketika Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan pendidikannya seperti ini, maka nanti proses pendidikan yang mengadopsi konsep atau jalan Al-Ghazali, parameternya yang itu, dan seterusnya. Begitu juga dengan Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji apa tadi? Aduh, saya ibu lupa satu lagi. Apa tadi yang Anda bilang? Yang dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Asy'ari ya. Nah, kemudian juga misalnya Ibnu Sina dan seterusnya. Seperti itu. Karena Rasul sendiri kalau kita cari hadis-hadis tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pendidikan ini mesti mengarah kepada parameter seperti ini, enggak ada. Jadi nanti hanya dieksplor saja hadis, Quran gitu. Maka dibuatlah seperti ini loh tujuan pendidikan itu seharusnya arahnya ke sini. Nah, ketika ada tokoh-tokoh pendidikan yang Islam misalnya membuat kalimat tentang tujuan pendidikan, berarti parameternya adalah itu, maka itu adalah hasil ijtihadnya, hasil ijtihad si tokoh pendidikan. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang efektivitas, efektivitas itu merupakan efektif tidaknya satu kegiatan itu diukur dari apakah dia sampai ke tujuan atau tidak, itu baru disebut efektif. Kalau tujuan itu belum tercapai, berarti itu belum efektif. Tinggal dilihat berapa persen efektif, berapa keberhasilannya, berapa persen keberhasilannya, dan berapa persen yang belum berhasil. Nah, itu kan nanti ada evaluasi. Nah, sekian persen ketercapaian itu berarti sudah efektif sekian persen. Nah, tinggal nanti dilihat yang belum tercapainya itu dalam aspek apa saja. Nah, itulah yang nanti akan diperbaiki aspek-aspek tersebut. Gitu ya. Kalau kita bicara tentang Indonesia, maka kita mesti lihat undang-undang sistem pendidikan nasional yang terbaru. Yang terbaru itu adalah yang dipakai sekarang itu nomor 20 tahun 2003. Nah, belum lagi diperbaharui ya undang-undang sistem pendidikan nasional itu yang tahun 2003 nomor 20 itu yang sekarang masih dipakai. Nah, kalau nanti ada perubahan terhadap undang-undang Sisdiknas yang barusan itu, maka itulah yang kemudian dipakai selanjutnya. Tapi sampai dengan detik ini ini yang dipakai, belum ada perbaikan ya, belum ada perubahan. Nah, di dalam undang-undang Sisdiknas itu berarti kan itu yang dipakai di Indonesia. Tujuan pendidikan di Indonesia itu disebutkan di pasal 3 berkembangnya potensi peserta didik. Agar apa? Nah, ini tujuannya agar apa? Menjadi manusia beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iman takwa itu nomor 1 tujuan pendidikan di Indonesia. Kemudian 2 berakhlak mulia. 3 sehat. 4 berilmu. 5 cakap. 6 kreatif. 7 mandiri. Dan terakhir yang ke-8 menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, kalau kita lihat tujuan pendidikan di Indonesia yang tadi, ada 8 aspek. Ya. Tinggal kita lihat mana yang sudah tercapai, mana yang belum. Gitu. Apakah aspek tertentu itu tercapainya sudah 100% atau separuhnya atau bagaimana? Nah, itu maka akan bisa dikatakan efektif atau belum efektif atau setengah efektif. Nah, itu baru bisa ya. Nah, kemudian dilihat dari tujuan pendidikan yang ada di undang-undang tadi, itu disebutkan yang pertama adalah tujuan pendidikan itu menjadikan manusia Indonesia itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini selaras dengan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam kan, walaupun nanti kalimatnya berbeda-beda antar tokoh pendidikan Islam, tetapi semuanya tidak beranjak daripada iman dan takwa. Pasti ada iman dan takwanya di sana.
Walaupun kalimatnya tidak sama, pernyataan redaksinya berbeda-beda. Tapi ada imana. Jadi kalau tadi ada yang bertanya, tujuan pendidikan dalam Islam memiliki hubungan nggak dengan tujuan pendidikan umum? Bagaimana tujuan pendidikan di Indonesia? Tentu berhubungan. Ya, tentu berhubungan. Nah, kita seringkali mendikotomikan tujuan pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Seringkali mendikotomikan. Jadi memisahkan secara hitam putih. Jangan dipisahkan secara hitam putih. Karena Ibu pernah bilang begini. Pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam, dengan ajaran Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang selaras dengan ajaran Islam, dengan nilai-nilai Islam. Nah, apa yang diajarkan oleh Islam itu bukan hanya ibadah, bukan hanya sholat, puasa, baca Quran, menulis tulisan Arab, itu bukan. Atau bahasa Arab misalnya, bukan. Nah, nilai-nilai Islam itu mengajarkan misalnya kedermawanan dalam bentuk sodako, kemudian zakat, infak, wakaf. Itu kan bentuk kedermawanan atau filantropi. Nah, itu kan diajarkan dalam Islam. Nah, itu nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam itu mengajarkan orang itu untuk mau berbagi, untuk dermawan. Ya. Nah, kedermawanan nanti bentuknya banyak. Kedermawanan itu bentuknya banyak. Tidak mesti bentuk zakat fitrah saja atau zakat mal. Tetapi sodakoh itu kan banyak jenisnya. Ketika Anda misalnya membantu orang lain, siapa yang dibantu? Yatim piatu dibantu, orang yang nggak punya dibantu, orang yang butuh. Katakanlah ada misalnya membuat lembaga filantropi, misalnya apa namanya? Ada yang lembaga-lembaga yang filantropi itu misalnya yang bentuknya berbagi nasi kotak misalnya. Kemudian ada lagi yang dia membangun jembatan atau membuat katakanlah ada suplai air bersih ke daerah-daerah tertentu misalnya dan seterusnya. Itu kan itu selaras dengan nilai-nilai Islam. Nah, itu jangan dilihat bahwa ketika orang belajar untuk belajar bidang ilmunya teknik sipil, misalnya jangan dilihat itu pendidikan umum yang bertolak belakang dengan pendidikan Islam. Tidak seperti itu. Jika bidang ilmu teknik sipilnya itu kemudian dipakai tadi untuk kegiatan yang kebaikan seperti filantropi tadi, maka itu adalah pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam itu seperti itu. Jadi tidak mesti hanya akidah, kemudian fikih, sejarah Islam, tidak mesti begitu. Ada pendidikan agama Islam, pelajaran PAI. PAI itu singkatan Pendidikan Agama Islam. Pendidikan agama Islam. Nah itu kalau di sekolah-sekolah itu ada mata pelajarannya PAI atau di breakdown kalau di madrasah itu ada sejarah Islam, ada fikih, ada akidah, ada akhlak, nanti mungkin ada tafsir, ada hadis, ulumul hadis dan seterusnya. Nah itu pendidikan agama Islam PAI. Tapi ini pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan ajaran Islam. Gitu. Seperti itu. Anda misalnya pakai kerudung ya, atau pakai himar atau pakai hijab misalnya. Nah ini kan menutup aurat kalau untuk perempuan muslimah. Menutup aurat. Menutup auratnya itu bagian dari kalau kita lihat dari sisi pelajaran agama Islam, oh itu masuknya di bidang fikih Bu, oke itu fikih. Berarti itu pelajaran agama Islam, fikih. Kemudian untuk orang bisa punya kerudung, orang bisa punya hijab, itu kan harus ada orang yang memproduksi kainnya, bahannya. Harus ada orang yang bisa menjahitnya.
harus ada orang yang bisa memproses mulai dari katakanlah serat kayu atau kapas atau misalnya bahan bakunya, bahan mentahnya itu diproses menjadi bahan bakunya. Nah, ketika diproses seperti itu kan seolah-olah bukan pendidikan Islam, tapi itu pendidikan Islam. Ketika itu kemudian ketika kegiatan itu atau pengetahuan tersebut atau ilmu tersebut itu diorientasikan untuk kebaikan-kebaikan tadi. Nah, itulah nilai-nilai Islam itu. Itu pendidikan Islam juga. Jadi pendidikan Islam itu termasuk nanti bisa itu bentuknya itu juga bisa dalam pendidikan karakter atau pendidikan akhlak atau pendidikan karakter. Nah, kalau kita berbicara tentang akhlak atau karakter itu kan banyak sekali, luas, ya, skupnya luas. Kedisiplinan, kejujuran, nah itu kan karakter. Kemudian apalagi tolong menolong, itu kan karakter. Nah, itu semua bagian dari nilai-nilai Islam. Karakter-karakter tadi, akhlak terpuji itu kan nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Islam. Dan ketika itu dipelajari juga dan atau dihubungkan dengan hal-hal yang lain, maka itu nanti sama saja berkorelasi nanti jadi antara pendidikan umum dengan pendidikan Islam. Korelasi antara pendidikan umum dengan pendidikan Islam. Karena ketika Anda belajar, katakanlah mata kuliah atau mata pelajaran, katakanlah yang bukan pelajaran agama, ya, bukan PAI, kan di sana tetap juga diajarkan kalau mengumpulkan tugas mesti pada waktunya. Berarti itu kan dituntut kedisiplinan. Kemudian ketika ujian tidak mencontek, misalnya, berarti dituntut kejujuran. Nah, kemudian bagaimana cara kita bersikap kepada kawan sebaya, bagaimana cara kita bersikap kepada guru. Nah, itu juga kan bagian dari karakter. Bagaimana kemudian kita bekerja dalam tim, kemudian bagaimana cara kita bisa membantu orang lain atau kawan satu kelas misalnya. Nah, itu kan bagian dari pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu sama juga dengan pendidikan akhlak dan itu selaras dengan nilai-nilai Islam. Ya, seperti itu. Oke, nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan kesempurnaan, yang tadi kesempurnaan dalam kehidupan, yang dimaksud kesempurnaan itu adalah sesuatu yang holistik, komprehensif. Yang pernah dibahas di makalah sebelumnya, kalau nggak salah minggu lalu itu, ada material sama spiritual, itu kan kesempurnaan. Ada jasmani dengan rohani, ada dunia dengan akhirat, nah seperti itu. Itu kesempurnaan itu seperti itu. Jadi keseimbangan. Karena coba manusia lihat, banyak orang-orang yang terkenal, yang tampaknya bahagia, kita lihat hidupnya mewah, hartanya banyak dan seterusnya, tapi orang itu berakhir dengan bunuh diri atau meninggal mendadak, tiba-tiba meninggal tenggelam misalnya di bathtubnya, dan itu banyak kasus-kasus itu. Atau terjaring kasus narkoba misalnya seperti itu. Nah, itu kenapa? Karena kan tidak ada keseimbangan. Keseimbangan itu merupakan kesempurnaan tadi. Jadi holistik itu komprehensif. Kalau dalam bahasa agamanya adalah manusia paripurna atau insan kamil. Kesempurnaan itu begitu. Jadi yang dicoba dimasukkan, yang coba ditawarkan dalam satu pendidikan, itu adalah pendidikan yang seperti itu, jasmani dan rohani. Kemudian mengenai kalau ada perbandingan pendidikan Islam dengan pendidikan Kristen misalnya atau Katolik, kok kayaknya bagusan pendidikan Katolik atau pendidikan Kristen.
Kita lihat dari sisi apanya dulu, sarana prasarana. Oke, sarana prasarana misalkan ada sekolah-sekolah Katolik, sarana prasarananya lebih lengkap dari sekolah-sekolah sekolah Islam. Bisa jadi begitu dari sarana prasarana. Tapi sekarang sekolah-sekolah Islam yang pakai label Islam, sekolah-sekolah yang pakai label Islam itu sudah banyak yang sarana prasarananya sangat representatif, ya. Sekarang ada misalnya Islamic Boarding School, sarprasnya itu sangat lengkap, ada kolam renangnya, ada ada fasilitas olahraganya, fasilitas keseniannya, kemudian laboratoriumnya juga sudah sangat memadai, yang berbasis digital dan yang tidak berbasis digitalnya juga, misalnya laboratorium IPA-nya juga memadai. Ada sekarang banyak boarding school, Islamic boarding school yang sarprasnya sudah baik, ya. Kemudian kalau dilihat dari apalagi pendidikan Islam dengan pendidikan Kristen itu, lihat dari SDM-nya misalnya, sumber daya manusianya, siapa guru-gurunya. Guru-guru di sekolah-sekolah Islam yang bagus, itu juga guru-gurunya bagus-bagus. Ada yang tamatan luar negeri, ya, yang S2, yang S3 jadi guru, misalnya gitu. Atau bahasa pengantar sehari-harinya itu bahasa asing, yang Inggris, gitu. Itu sama. Jadi kalau kita mau melihat dari sisi yang seperti itu sekolah-sekolah Islam dengan sekolah-sekolah Kristen atau Katolik itu sudah banyak yang memiliki persamaan. Kalau dilihat dari aspek itu. Nah, kalau dilihat dari aspek yang lain, nah dalam pendidikan Islam atau sekolah-sekolah Islam itu tadi dia punya keunggulan itu pada keseimbangan dunia akhiratnya, berusaha untuk diproses, ya, diajarkan sedemikian rupa. Nah, kalau dalam pendidikan Kristen itu juga sebetulnya sama, rata-rata coba kita lihat pendidikan Kristen juga mengajarkan kan pasti kekristenan, ya. Kalau di Bogor, di Ibu itu sekolah-sekolah Katolik itu pasti dekat dengan gereja. Nah, di bagian pendidikan agama Kristen atau Katoliknya pasti mereka ke gereja tersebut, atau misalnya ada pendeta atau pastor yang datang untuk mengajarkan itu. Sekolah-sekolah. Jadi ada aktivitas, ya, yang berkaitan dengan gereja yang memang berdampingan dengan sekolah. Nah, jadi sama-sama berusaha untuk membuat pendidikan itu sama-sama berusaha untuk seimbang sebetulnya, ya, baik yang sekolah Kristen maupun yang sekolah-sekolah Islam. Hanya mungkin untuk sarana prasarana, kalau misalnya sekolah-sekolah Islam ada yang sudah representatif, ada yang belum untuk sarana prasarana. Kemudian untuk sistem penganggaran misalnya, guru-gurunya misalnya untuk di sekolah-sekolah Islam tertentu itu masih belum sejahtera, tapi di sekolah-sekolah Islam yang lain, misalnya di Islamic Boarding School, guru-gurunya sudah sejahtera misalnya. Nah, misalnya, jadi ada aspek-aspek yang memang sama, ada aspek-aspek yang itu sekolah-sekolah Islam itu sudah bisa mengejar ketertinggalannya. Kalau dulu mungkin untuk hal-hal tertentu kayak sarana prasarana gitu, ya, itu sekolah-sekolah Islam tertinggal, tapi kemudian sudah mengejar karena ada banyaknya Islamic boarding school dengan berbagai fasilitas. Oke, ya, seperti itu. Untuk pendidikan Islam itu tantangannya justru banyak, ya. Tantangan pendidikan Islam itu banyak. Kalau tantangan itu berarti dari luar, ya, biasanya dari luar. Tantangan itu ya globalisasi, kemudian revolusi industri 4.0, kemudian masyarakat society 5.0 yang sekarang era disrupsi, itu adalah tantangan buat pendidikan Islam. Tantangannya apa? Tantangannya satu, perilaku masyarakat berubah.
Yang tadinya budaya masyarakat plus perilakunya kan pasti berubah. Yang tadinya dulu seperti ini, sekarang begini. Kemudian kejahatan, kriminalitas, kemudian kemerosotan moral, itu juga tentu itu menjadi satu ancaman atau tantangan buat pendidikan Islam. Termasuk pola pikir, mindset, karena banyaknya apa? Informasi-informasi yang mudah diserap melalui media-media digital. Dan itu akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi pola pikir peserta didik, mempengaruhi perilaku peserta didik. Nah, itu tantangan. Di sisi lain, sekarang zamannya kan berarti sudah zaman digital, digitalisasi di mana-mana. Pendidikan Islam juga itu menjadi tantangan buat pendidikan Islam. Kalau kita bicara tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam, itu tantangannya sudah siap nggak mengikuti sistem digital. Nah, sekolah-sekolah Islam ini. Kemudian untuk pendidikan Islam sendiri, mesti mungkin membuat membuat semacam konsep teoritis mengenai digitalisasi dalam pendidikan Islam. Seperti itu. Ya. Nah, itu mungkin tambahan dari Ibu ya. Kalau rizki yang halal itu ya baguslah itu. Karena dalam pendidikan Islam kan diajarkan banyak kebaikan ya. Nah, akhlak, karakter-karakter yang baik. Termasuk masalah yang... Oke, nah itu dari Ibu. Oke, cukup dari Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Satu orang saja. Sudah di screenshot belum, Maya? Sudah Ibu, tadi di awal. Oke. Di awal. Ini yang tadi menjawab itu ini Dewi Yuliana, Rahmayani 2 kali ya. Erliana dan Dasari. Ada yang belum dicatat sama Ibu? Nila, Bu. Udah, Nila Sari kan namanya? Udah, Bu. Yang bertanya ada 6 orang. Nabila, Anissa Kirana, Rihadatul, Syifa, An-Nabila, dan Nida. Ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Kalau tidak ada, terakhir ya. Kalau untuk pendidikan di Indonesia, tolong yang dilihat undang-undang terbaru ya. Yang sekarang berarti nomor 20 tahun 2003, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kalau di makalah kan dicantumkan semuanya, mulai dari yang tahun 50. Nah, tapi kita lihat yang terbaru. Ya. Yang terbaru itu yang jadi rujukan. Kemudian di akhir, ini pemakalah. Makalahnya nggak pakai sitasi ya. Tolong diperbaiki sitasinya ya. Sitasi itu kutipan ya. Nah, pakai footnote atau body note. Nah, itu sitasi namanya. Kutipan. Ini nggak ada kutipannya. Ya. Di kelompok sebelumnya kan pernah juga Ibu bicara. Tolong perbaiki sitasinya kelompok yang 1 atau 2 Ibu. Baik, Ibu. Berarti kami kirim ulang ya, Bu. Sambil buat. Berarti kami kirim ulang untuk yang makalah ya, Bu. Iya, ini Maya juga ya bagian dari pemakalah. Iya, diperbaiki dulu sitasinya. Terus ada ya sitasi. Kutipan itu ya. Ya, oke. Oke, cukup ya. Kalau gitu, Ibu mohon pamit duluan. Ya. Sampai jumpa insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.